Ini adalah omset salah satu toko aku setelah 2 minggu jualan ya teman-teman. Di sini aku tunjukin ke teman-teman datanya selama 2 minggu karena aku jualannya baru 2 minggu dan produknya itu lagi habis teman-teman. Aku berencana ngebuat video ini setelah sebulan jualan ya. Tapi karena produknya lagi habis dan aku jualannya baru 2 minggu, makanya di video ini aku pakai data selama 2 minggu. Omsetnya itu cuma 15,3 juta ya teman-teman. Omsetnya tidak sebanyak dengan omset-omset yang teman-teman lihat di luar sana. Tapi teman-teman, toko ini itu aku ambil produknya dari Shopee. Aku nggak ada nyediakan COD, nggak ada pakai affiliate, nggak ada juga live stream, dan aku juga nggak ada ngiklan. Ini pertama kalinya aku jualan tanpa ngiklan ya teman-teman. Di sini aku akan spill bagaimana cara aku melakukannya, dan aku nggak akan jualan apa-apa ke teman-teman di video ini. Yang aku lakukan di sini, aku tuh ngejual kembali produk dari Shopee ya teman-teman. Tempat yang aku gunakan untuk jualan, aku pakai website. Jadi produk dari Shopee itu aku jual kembali menggunakan website, dan di websitenya aku tambahin harga produknya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini kita ada alat pijat pengencang kulit wajah yang di Shopee harganya tuh 36.000. Dijual kembali menggunakan website dan harganya kita tambahkan menjadi 99.000. Jadi kalau misalnya website ini dapat pembeli, itu kita bisa dapat untung 63.000 karena 99.000 dikurangi 36.000 sama dengan 63.000. Ngejual kembali produk dari Shopee menggunakan website itu ada aku praktekkan di video aku yang ini ya teman-teman. Di video ini aku nggak hanya praktek aja, aku juga ada jelasin konsep dasarnya ya. Untuk teman-teman yang pemula, apalagi yang baru mengenal tentang ngejual kembali produk Shopee pakai website dan teman-teman pengen mempelajari dasarnya, aku rekomendasikan ke teman-teman untuk tonton video aku yang ini. Karena di video yang lagi aku rekam sekarang ini, aku nggak ada jelasin konsep dasarnya lagi ya, soalnya aku sudah pernah jelasin sebelumnya. Nah, produk yang aku jual di Shopee itu harganya 450.000 teman-teman. Aku jual kembali menggunakan website di harga 900.000. Di sini aku nggak bisa spill apa produk yang aku jual ya teman-teman, soalnya di dalam dunia jualan online ini kita bisa berbagi cara kita jualan teman-teman. Tapi kita nggak bisa sembarangan berbagi apa produk yang kita jual, alias produk yang kita jual ini itu rahasia dapur ya. Kalau misalnya aku spill apa produk yang aku jual, teman-teman yang menonton video ini bisa aja meniru toko aku ya, alias jadi kompetitor, dan aku nggak mau itu teman-teman. Oke, balik lagi kita ke materinya ya. Jadi produk yang aku jual di Shopee itu harganya 450.000, aku jual kembali pakai website di harga 900.000. Kenapa aku jual di harga 900.000? Karena ada toko di Shopee Mall yang menjual produk serupa di harga 900.000. Produknya yang di Shopee Mall sama produk yang dari seller Shopee yang aku gunakan ya teman-teman, itu foto produknya sama dan spesifikasinya sama. Bedanya tuh di harganya ya, yang satu 450.000, yang satu 900.000. Karena ada toko di Shopee Mall yang menjual di harga 900.000, aku merasa oh berarti ada pembelinya untuk produk ini meskipun di harga 900.000. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Shopee Mall itu apa, Shopee Mall itu kayak brand yang ngedaftarin tokonya di Shopee sebagai toko resmi ya teman-teman. Jadi nanti di produknya dia tuh ada brand atau mereknya. Di Shopee ada dua tipe produk teman-teman. Ada produk yang nggak pakai brand dan ada produk yang pakai brand. Kalau misalnya produknya pakai brand, dia bakal ada nama brandnya di atas gambar produknya, dan dia juga bakal menambahkan nama brandnya di judul produknya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya brand itu mendaftarkan tokonya di Shopee Mall dan diterima, nanti produk yang dia jual bakal punya label mall seperti ini teman-teman, yang menandakan kalau toko itu adalah toko resmi. Nah, ini kan produk yang ada brandnya tuh. Produk yang nggak pakai brand, dia cuma sekedar jualan produk aja teman-teman. Dia nggak ada menambahkan brand apapun di gambar ataupun di judul produknya ya. Dia cuma sekedar jualan produk saja. Brand teman-teman, itu dapat kita gunakan untuk menambahkan harga produk. Contoh nyatanya seperti ini ya. Jadi di sini kita ada 3 kaos. Ada kaos normal, kaos Nike, sama kaos Gucci. Kaos normal yang nggak ada brandnya itu bisa kita temukan di Shopee di sekitaran puluhan ribu teman-teman. Sementara kaos dari brand Nike yang ada logo Nike di kaosnya itu dijual sama Nike di harga 400 hingga 500 ribuan, dan yang beli itu tetap banyak teman-teman. Terus di bagian paling kanan kita ada kaos dari Gucci ya. Gucci itu adalah brand mewah teman-teman, dan Gucci kalau misalnya dia ngejual kaosnya itu bisa di harga 9 juta hingga belasan juta teman-teman. Jadi brand ini itu bisa kita gunakan untuk menambahkan harga
harga di produk kita sampai di level yang nggak masuk akal seperti ini ya. Menambahkan harga produk menggunakan brand itu bisa juga kita terapkan di Shopee, teman-teman. Produk yang ada brandnya itu dia terkesan lebih mahal ya, teman-teman, yang menyebabkan produknya itu bisa dijual di harga lebih mahal dibandingkan dengan produk yang nggak pakai brand. Kalau misal kita lihat di sini ya, produk yang ada brandnya itu dijual di harga 55.000, sementara produk yang nggak ada brandnya dia dijual di harga 39.800. Kalau misalnya kita lihat produknya, produk ini sama ya, teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan produk ini dari Cina, dan kemungkinan besar kedua produk ini itu sama-sama diimpor dari Cina, teman-teman. Yang aku lakukan kurang lebih mirip seperti ini ya, teman-teman. Aku ambil produk dari Shopee di harga lebih murah, aku jual kembali dan aku brandingkan. Bedanya aku jualnya tuh nggak di Shopee, aku jualnya pakai website. Websitenya aku buat menggunakan WooCommerce ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau belajar WooCommerce, ada banyak tutorial gratis di YouTube ya, teman-teman tinggal searching aja di YouTube. Terus aku juga nggak ada menyediakan COD di websitenya, alias si customer untuk membeli produknya mereka harus bayar langsung di websitenya, teman-teman. Karena di sini aku nggak ada menyediakan COD, aku harus membuat si customer untuk percaya untuk membeli produknya langsung di websitenya, dan itu aku lakukan dengan membuat website yang terlihat premium, branded, dan elegan ya. Contohnya seperti website Heymail, teman-teman. Heymail buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah brand fashion dari Indonesia yang followernya ada jutaan di Instagram ya. Kalau misalnya kita lihat websitenya Heymail, dia terlihat premium dan elegan ya, teman-teman. Dan website aku kurang lebih bentukannya seperti ini. Di website ini kita juga bisa lihat ya kalau dia tuh menggunakan foto yang profesional, dan itu juga aku terapkan di toko aku, teman-teman. Aku menggunakan foto produk yang profesional di websiteku ya. Biasanya orang-orang yang ngejual kembali produk dari Shopee pakai website, mereka bakal comot foto dari Shopee baru mereka bakal pasang di websitenya. Kalau aku nggak ngelakuin itu, teman-teman. Aku beli produk dari Shopee dan aku kirim ke alamatku, baru setelah produknya sampai aku foto produknya, dan level foto yang aku hasilkan kurang lebih selevel seperti ini ya, teman-teman. Dia terlihat premium dan profesional. Terus di bagian pojok kanan websitenya aku ada tambahkan tombol WhatsApp, teman-teman, dan ini berguna untuk menambahkan kepercayaan dari sisi si calon customer ya. Orang-orang yang mau membeli produknya di website, kalau misalnya dia ada keraguan atau ada pertanyaan, dia bisa klik tombol ini untuk langsung chat sama admin WhatsApp-nya, teman-teman. Kalau misalnya si calon customer ini diladeni dengan baik di WhatsApp, itu bakal menambahkan kepercayaan si calon customer untuk membeli produknya di website. Terus aku juga ada tambah garansi 1 tahun ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya produknya ada masalah, si calon customer bisa klaim garansi, dan aku juga ada kasih gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Oke, sekarang mari kita coba bahas bagaimana caraku ngedapetin customer. Sebelumnya aku ada bilang ya kalau aku tuh nggak ada pakai affiliate, nggak ada pakai live stream, dan aku juga nggak ada ngiklan. Di sini mari kita coba bahas bagaimana caranya ya. Kalau misalnya teman-teman jualan suatu produk, teman-teman tuh perlu untuk membuat orang-orang melihat dan mengetahui produk yang teman-teman jual. Kalau misalnya produknya nggak ada orang yang tahu, yang beli produk ini bakal tidak ada. Biasanya cara yang aku lakukan untuk ngebuat produkku dilihat oleh orang banyak, aku tuh ngiklan di Facebook, teman-teman. Jadi aku bayar Facebook untuk menunjukkan produk aku ke para penggunanya. Kali ini aku belum ngiklan di Facebook ya. Aku berencana untuk ngiklanin tokonya di Facebook, tapi sejauh ini aku mempromosikan produk aku menggunakan Instagram Reels. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Instagram Reels itu apa, Instagram Reels itu kayak video-video di Instagram yang bentukannya tuh seperti video di TikTok, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Dan video ini algoritmanya itu juga seperti di TikTok. Kalau misalnya teman-teman nggak ada follower sekalipun, teman-teman tetap mudah dapat view, dan kalau misalnya videonya mantap ya, teman-teman berpotensi untuk viral. Jadi aku buat video Reels yang kontennya berisi tentang produknya aku jual, terus aku upload ya ke Instagram Reels ya, dan orang-orang bakal melihat produknya melalui Instagram Reels, dan dengan mereka melihat produk ini ya, kalau misalnya mereka tertarik, mereka bisa membeli produknya. Untuk video Reelsnya aku buat menggunakan HP ku ya, teman-teman ya. Misal ini adalah produk yang aku jual, aku tinggal rekam aja menggunakan HP aku, terus aku bisa edit di CapCut, baru aku upload di Instagram 2 kali sehari, teman-teman. Aku uploadnya siang dan malam ya, siang 1, malam 1. Kembali lagi ke omset tokonya ya, teman-teman ya. Jadi dalam 2 minggu jualan, aku tuh ada ngejual 17 produk dan ngasilin omset 15,3 juta. Aku mulai upload Instagram Reels itu di tanggal 20 Agustus, mulai dapat orderan di
di tanggal 24 ya, baru di tanggal 25 sama 26 nggak ada dapat orderan lagi. Tapi di tanggal 26-nya teman-teman, malamnya tuh aku ada upload satu Instagram Reels, dan besoknya dia viral ya teman-teman ya. Dia ditonton sebanyak 700.000 orang, dan dari 700.000 orang yang tonton, aku cuma dapat 4 orderan ya teman-teman, dan omsetnya waktu itu ada 3,6 juta. Setelah video aku yang viral itu, aku ada upload lagi beberapa Instagram Reels ya, dan dia tetap dapat view di sekitaran puluhan ribuan, dan itu konsisten dapat omset ya teman-teman ya. Di tanggal 1 September supplier aku bilang kalau produknya tuh sisa sedikit, dan besoknya itu habis ya dari supplier ya. Dan di tanggal 3 September aku udah nggak ada nerima orderan lagi teman-teman, karena kita mulai jualannya di tanggal 20 Agustus, terus kita sudah close order ya di tanggal 2 September ya. Jadi jualannya itu sekitaran 2 minggu teman-teman. Aku jualannya untuk saat ini menggunakan metode dropship. Dropship buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah cara jualan tanpa stok produk. Jadi nanti supplier atau seller Shopee yang produknya aku jual kembali itu bakal mengirimkan pesanannya ke customer aku atas nama toko aku. Jadi di sini aku nggak ada packing ya teman-teman ya. Yang aku lakukan hanyalah jualan saja. Aku ngedropship ini hanya sementara aja teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita jualan itu ada dua metode ya. Kita bisa beli produknya dulu atau kita bisa dropship. Kedua metode ini mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman beli produknya dulu baru teman-teman mulai jualan, itu teman-teman perlu modal di awal untuk mendapatkan produknya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah beli produk terus ternyata produknya nggak laris, itu teman-teman jadi rugi ya. Kelebihan dari metode ini teman-teman, kita karena beli produknya dulu, kita punya kuasa atas produknya, jadi kita bisa mengotak-ngatik produknya dan kita bisa mengambil keuntungan atau profit margin yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini kita ada metode dropship. Dropship ini kita jualan tanpa stok produk teman-teman. Jadi nanti supplier akan langsung ngirimin produknya ke customer kita. Kelebihan dari cara ini, kalau misalnya kita jualan, kita nggak perlu beli produknya dulu. Jadi kalau misalnya produk yang nggak laris pun, kita nggak rugi banyak ya teman-teman ya. Kekurangannya, kita nggak ada kuasa produk ya, karena kita nggak megang produknya, jadi kita nggak bisa mengotak-ngatik produknya. Dan profit marginnya, kalau misalnya kita bandingkan dengan membeli produknya dulu, itu tidak tinggi teman-teman. Yang aku lakukan sekarang ini, aku masih dropship teman-teman. Dan dropship ini aku lakukan hanya sekedar untuk tes pasar saja, atau aku tes jualan ya. Dan tes ini untuk mengetahui apakah produknya itu laris di pasaran. Begitu produknya sudah terbukti laris di pasaran, aku bakal beli produknya dari Cina, terus aku kirim ke alamatku, dan aku bakal custom packaging produknya teman-teman. Jadi packaging di produknya itu aku ganti agar terlihat lebih premium dan lebih branded ya, yang menyebabkan customer experience-nya makin baik juga. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang aku lakukan untuk ngasilin 15,3 juta tanpa ngiklan ya teman-teman. Di video ini kan aku masih sekedar ngomong teori ya, aku juga nggak ada nunjukin tokonya. Kedepannya aku bakal ngebuat video praktek di mana teman-teman bisa melihat prosesnya ya. Aku juga akan sekalian tunjukin toko dan produknya. Aku belum tahu ya kapan aku bakal ngebuat video prakteknya. Kalau misalnya teman-teman gak mau ketinggalan, teman-teman bisa subscribe ya, karena dengan nge-subscribe teman-teman bakal mendapatkan notifikasi ketika aku ada mengupload videonya. Itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses.